Ujian mah pasti jelas ada, ya pasti jelas ada, bro sekalian. Ya, pertanyaannya pasca ujian tuh kita sudah menjadi orang yang lebih baik belum? Ya, atau kita sudah siap belum menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Kalau seandainya itu nggak mampu kita dapatkan, berarti kita tidak memanfaatkan ujian tadi untuk berbenah kayak sekarang kayak begini kan, ya. Semua orang sudah mulai cari solusi apa, solusi apa, solusi apa, ya. Vaksin katakanlah, apakah vaksin juga memberikan jaminan? Belum tentu juga, karena virusnya terus bermutasi gitu kan, ya. Maka ya kalau kita bicara keimanan tadi, Bapak sekalian. Ya, kalau kita bicara keimanan ya, maka keimanan itu akan keimanan yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama kita pasti akan memberikan ketenangan, pasti akan memberikan kebahagiaan. Jadi gen-gen seperti itu atau mungkin jiwa-jiwa seperti itulah yang akan kita wariskan. Ya, dan kita sendiri juga yang harus merasakan itu sebabnya kata Kazuo Murakami dalam bukunya itu Switch itu, dia katakan bahwa gen itu bisa terswitch itu ya salah satunya bisa ya bahasa dia itu teraktivasi gitu kan dengan cara kalau bahasa beliau tuh bermeditasi ya atau mengharu birukan diri Anda kata beliau gitu, mengharu birukan ya seperti itu. Jadi dan apa tuh namanya mengharu birukan tuh dalam kita kan ya takorrub ya, mendekatkan diri pada Allah sehingga nanti air mata mengalir ya, kita merasakan ketenangan. Ketenangan itu Bapak sekalian percayalah adalah sebuah anugerah yang Allah berikan dan Allah masukkan dalam hati kita. Ya kalau sekarang katakanlah kita cemas terus-menerus, maka ibu-ibu yang melahir atau yang lagi hamil sekalipun itu ternyata dalam riset-riset yang ada menjelaskan bahwa memang ibu-ibu yang cemas, yang ketakutan ketika hamil ya maka anaknya pun akan seperti itu nanti, subhanallah. Ya, maka tadi pesan saya ya, kalau kita bicara gen maka perbaiki akidah kita, perbaiki gen tauhid kita, tenang ya, minta kepada Allah ketenangan. Ya Allah ma'antas salam, wa minkas salam. Ya, dan pasti selesai. Yang namanya ujian yang di universitas juga nggak tiap hari juga ujian. Ya, pasti ada waktu selesainya ujian tadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang gen, maka kembalikan gen itu sebagaimana gen ini pernah katakanlah dirawat oleh bapak kita itu Adam. Jadi artinya kalau boleh saya katakan ya mari kita perbaiki gen kita dengan mengkonsumsi apa-apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ya yang ada di surga dan dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Yang ketiga, ya mari kita optimalkan gen. Jadi Nabi Adam itu kan pasti punya anak keturunan yang akhirnya menjadi nenek moyang kita di Indonesia. Nenek moyang kita zaman dulu makan pizza, makan burger, makan sosis, kagak. Yang mereka makan apa? Ya makanan-makanan yang ada di tempat ini di Indonesia, ya. Maka kita mengenal dulu ya ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, ya rempah-rempah segala macam gitu kan. Maka di zaman dulu kita tahu bahwa rempah-rempahan ya seperti itu tuh itu harganya bahkan lebih mahal daripada emas. Dan obat emang di sini. Jadi kalau kita bicara memperbaiki gen anak ini secara fisik ya maka yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana nenek moyang kita dulu mengkonsumsi sesuatu dan produk yang terbaik itu memang yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Tadi saya jelaskan ada kurma, ada madu dan lebah dan produk turunannya itu. Itulah sebenarnya cara kita memperbaiki gen itu ditambah lagi dengan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam seperti berbekam puasa ya. Termasuk puasa salah satu resep rahasia atau bukan resep mudah dan gratis gitu kan untuk memperbaiki gen. Jadi Islam sudah memberikan solusi yang sangat lengkap tentang itu, tinggal kita memanfaatkan atau tidak. Ya. Dan tadi mungkin pesan-pesan awalnya mari kita luruskan niat kita berusaha untuk belajar ya bukan untuk mencari apapun tapi mengejar Allah, mengejar akhirat, menebar ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala alam, saya kira mungkin cukup pas 9:30. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk dilanjutkan sesinya. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.